Oke, selamat siang pemirsa, masih bersama Liputan Daerah TV bersama saya Sugeng Irama. Kali ini kita sudah berada di Makoil Markas Besar PGN dan di belakang saya sudah ada Gus Yadi yang merupakan Panglima Alugo PGN Bali. Kita akan temui beliau dan oke, selamat sore Gus. Selamat sore Mas Sugeng. Terkait dengan status AWK yang sudah dijatuhi pemecatan oleh Dewan Kehormatan untuk status pengaduan ke DPD yang sebelumnya berjalan, itu sekarang seperti apa Gus? Ya, barangkali ada pengaduan-pengaduan ke Arya Wedakarna sebelumnya, apakah masih bisa ditindaklanjuti oleh yang sudah dipecat itu, maksudnya? Gini Mas Sugeng, Wedakarna telah dijatuhkan sanksi oleh Badan Kehormatan, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah, mulai satu sistem yang telah diikuti. Jalur menjatuhkan hukuman atau sanksi itu masih proses. Dilanggar oleh dia adalah etik dan tata tertib. Nah ini apalagi saya ini ada surat yang dari sekolahan yang saya dapat, itu ada yang mengadukan ke Arya Wedakarna sebagai anggota DPD waktu itu. Waktu itu dia sebagai anggota DPD dilaporkan oleh seseorang, entah ini skenario atau apa. Sedangkan ketika laporan sekolah, di sekolah itu melapor ke DPD, kalau bukan tupoksinya, Wedakarna kan komite 1 di bagian otonomi daerah, pengembangan daerah, hubungan daerah dan pusat. Itu kan tugasnya, bukan ke sekolah, itu komite 3. Itu kan salah alamat yang melaporkan. Satu salah alamat yang melaporkan, dan itu setelah dia dijatuhkan hukuman, maka tidak berlaku lagi laporan itu ke DPD. Apalagi yang menandatangani Wedakarna. Ini gimana nih? Tumpang tindih tidak jelas ini. Nah ini harus diperjelas oleh pemerintah, oleh Badan Kehormatan atau oleh pimpinan DPD yang ada di pusat. Begitu Mas Sugeng. Oke, untuk lanjut Gus, untuk kasus AWK yang sebelumnya mungkin telah dilaporkan oleh ini itu dan pihak-pihak yang lain, apakah itu masih diproses atau vakum Gus? Seharusnya berjalan, laporannya harus berjalan di kepolisian, karena di Barreskrim dilimpahkan kembali ke Polda Bali. Nah laporan di Polda Bali ini harus segera ditindaklanjuti. Kalau bisa tidak ditindaklanjuti, apalagi nih kasusnya Wedakarna adalah boleh dikatakan intoleran, sudah di atas intoleran, radikalisme, bahasanya sudah provokatif. Nah penanganan ini kan kita punya namanya Densus 88 anti teror. Ucapan Wedakarna adalah teror. Ini yang harus terjun juga adalah Densus 88 anti teror Polri ini. Harus ini, jangan hanya polisi umum. Kalau polisi umum paling masalah kriminal, nanti ini bahasanya bisa lemah lagi. Dan saya tidak mau, kalau memang kasus ini tidak bisa dijalankan, jangan bicara tentang kondusivitas. Kalau masalah ini tidak bisa dijalankan, maka kasus ini harus ditarik lagi oleh Barreskrim Mabes Polri, dan kepolisian Indonesia atau Barreskrim Mabes Polri bisa minta Densus 88 untuk ikut masuk dalam menangani kasus ini. Ini teror. Ingat, ini teror Mas Sugeng. Yang menangani, yang paling benar menangani adalah Densus 88. Kenapa saya bilang banyak terorisme, banyak intoleran yang ada di satu agama lain, Densus 88 turun. Ini kenapa tidak turun? Ada apa? Itu pertanyaan saya juga, Mas Sugeng. Dan adakah tindakan Gus, rencana tindakan kalaupun nanti dari pihak kepolisian tidak ada proses untuk menanggapi terkait kasus-kasus Arya Wedakarna yang sudah dilayangkan atau dilaporkan oleh pihak-pihak terkait itu? Ya, ini kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Masyarakat nasional sudah pada tahu. Kalau ini tidak sampai dilaksanakan, ditangani dengan benar, bahasa kondusif, saya tidak memprovokasi, ancaman-ancaman terhadap keadaan ini akan terjadi. Ada kelompok-kelompok yang mengincar intoleran,
berjalan di intoleran ini akan berjalan lagi, hidup lagi. Sel-sel ISIS, sel-sel terorisme itu kan sudah lagi tidur. Ketika ini kan mereka tahu pasti ini, tak mungkin tidak tahu. Dia akan lihat kalau tidak ada dia bisa melakukan teror loh. Maka saya minta Densus 88 turun dan kepolisian benar-benar menangani ini. Ini perhatian publik loh. Saya minta apalagi sudah habis pemilu ini. Ayo perjelas lagi perjuangan atau perilaku hukum yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia. Kami sangat percaya payung hukum kita pada kepolisian untuk menangani kasus ini. Jangan kecewakan rakyat. Jangan biarkan kami pecah. Jangan biarkan kami perang di antara anak suku bangsa di sini. Itu janji kepolisian mengayomi saat kami ingin lihat. Jangan pelihara satu orang harus menghancurkan ribuan orang. Itu harus dilakukan. Mohon maaf, itu harus saya lakukan dengan kata-kata keras. Berarti dalam arti setelah pemecatan AWK itu belum puas ya untuk melihat tuntutan-tuntutan yang mungkin dengan kasus-kasus selama ini diperbincangkan itu, Gus. Belum puas, apalagi soal masyarakat kita kan tidak tahu bahwa ini hak imunitasnya karena sudah hilang, sudah tidak punya kekebalan hukum. Dia melakukan hal ini. Sebenarnya kepolisian harus tahu itu. Kepolisian tidak tahu dia tidak punya hak imunitas. Jadi polisi memeriksa tidak perlu izin presiden karena hak imunitas sudah hilang. Kenapa tidak dilakukan? Itu aja permasalahannya. Terus sekarang kan pemilihan lagi udah terjadi ya kemarin, Gus. Seandainya nanti pun Arya Widekarna terpilih menjadi DPD kembali, apakah masih berpeluang untuk dia diproses secara hukum? Ya, setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Ketika Widekarna melakukan mendaftarkan diri sebagai anggota DPD sebagai incumbent, dia punya kasus diberhentikan oleh BK, maka hak imunitas hilang menjadi warga biasa. Tapi dia kan sudah masuk DCT, ya, daftar calon tetap sebagai calon anggota DPD. Dia punya hak. Tapi kalau kasus ini bergulir, aturannya mereka tidak bisa dilantik dulu, menunggu kepastian hukum. Indonesia ini untuk berjalannya kan harus ada kepastian hukum. Nah, Widekarna bisa seandainya terpilih lagi di pemilu 2024 ini, karena dia punya kasus, maka tidak boleh dilantik dulu. Dia ditunda pelantikannya untuk ada kepastian hukum, dia tersangka atau tidak, terpidana atau tidak. Kalau dia terpidana maka batal semua haknya dia sebagai anggota DPD. Terakhir, Gus, dalam kasus AWK yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh pihak terkait, terus seandainya pun dia nantinya menjadi seorang DPD lagi yang dipilih, khususnya dalam pemilu kemarin, dia pun lolos dari jeratan hukum, apakah itu berbahaya bagi bangsa dan tanah air ini? Rekam jejak pembicaraan Widekarna di media sosial atau di mana-mana, maka saya bilang bukan hanya polisi umum yang menangani, Densus 88 harus turun, harus ikut serta di sini dalam menangani seorang Widekarna. Saya juga heran seberapa hebatnya si Arya Widekarna sehingga banyak aturan, banyak cara hukum yang harus terjerat oleh dia tapi bisa lolos. Saya tidak paham di sini. Maka saya minta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, janji Presiden sampai habis nanti jadikan bangsa ini bangsa besar. Jangan biarkan satu anak bangsa menghancurkan bangsa yang akan besar ini akibat tidak berjalannya kepastian hukum di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Nantikan selanjutnya hanya di Liputan Dewata TV.